Kali ini saya akan menjelaskan menu terbaru yang ada pada layanan WA Bot PT Kedaton Mulia Primas. Seperti biasa, kita awali dengan ketik info. Setelah kita ketik info, nanti akan otomatis ada balasan beberapa menu. Salah satunya yang pertama adalah cek data karyawan. Berguna untuk ngecek data karyawan, kita pilih salah satu. Mungkin dari kita ada yang tidak tahu nih karyawan atau segala macam, lupa, jadi kita pilih, kita mau cek data karyawan, pilih satu. Terus nanti muncul balasannya, silakan ketik nama lengkap Anda dengan diawali tanda pagar, contoh pagar Mugiono. Nah, jadi kita coba pagar Yanti. Nah, ini dia. Jadi kalau tidak menggunakan tanda pagar, dia tidak akan merespon ya, karena sebelumnya tidak menggunakan tanda pagar. Efeknya adalah ketika siapapun orang yang tujuannya ngecek, bukan ngecek, tapi hanya menyebutkan, memberikan info berurusan dengan yang lain, itu tiba-tiba muncul nama data karyawan, dan itu sangat nggak nyambung gitu kan. Jadi fungsinya sedikit saya batasin, yaitu harus menggunakan tanda pagar. Terus ada menu apa lagi? Coba kita ke menu sebelumnya, apakah merespon? Oke, kita kembali ke menu utama ya. Cek data karyawan sudah tadi ya. Yang kedua adalah download slip gaji. Dan untuk download slip gaji, di sini nanti akan diinfokan slip gaji periode berapa saja yang sudah masuk dalam daftar. Di sini ada bulan 3, bulan 4, bulan 5, dan berarti hanya 3 bulan itu saja yang saya aktifkan. Artinya bulan lain tidak bisa di-download. Bulan 1, bulan 2 tidak bisa di-download. Begitu pula bulan 6. Bulan 6 itu belum kita update datanya, karena kita update data itu tanggal 10 setelah dipastikan hari itu transfer, kita dapat data transfer dari Jambi, baru kita update datanya, baru kita bisa membuat slip gaji. Kalau kita belum dapat data dari Jambi, kita nggak bisa membuat slip gaji. Maka dari itu salah satu alasan kenapa slip gaji kita mepet sekali dengan gajian, karena kita harus nunggu data final dari Jambi, nilai yang ditransfer berapa, karena nilai yang ditransfer itu akan kita cantumkan di slip gaji. Nilai slip gaji adalah itu real yang ditransfer, jadi nanti karyawan tidak ada bingung yang masuk berapa, yang transfer berapa, itu udah pasti antara slip dengan yang transfer pasti sama. Jadi kembali lagi, cara mendownloadnya kita masih sama seperti bulan lalu. Misal kita mau download bulan 5 ya, bulan Mei 05 pagar contoh 1997 11997. Oke, dan nanti otomatis memberikan link. Berikut adalah link download slip gaji bulan Mei 2023 atas nama Tri Muhammad Fotani, nicknya 11997. Klik yang warna biru, klik, dan nanti pilih email ya, kita oke aja, dan langsung muncul emailnya, muncul slip gajinya. Ini di sini membutuhkan koneksi internet ya, nggak kenceng-kenceng amat, yang penting ada koneksi internet, bisa. Nah, ini dia, di sini ada slip gajinya. Untuk penjelasan isi slip gaji mungkin di lain video akan saya buatkan video penjelasannya. Ini sekedar untuk cara mendownloadnya aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang slip gaji, boleh silakan komen. Kita kembali lagi ke WA Bot. Setelah ini coba kita kembali ke menu sebelumnya ya. Menu sebelumnya kita klik angka 1. Apakah merespon? Oke, kita kembali ke menu awal. Nomor 1 cek data karyawan sudah, nomor 2 download slip gaji karyawan sudah. Sekarang kita coba nomor 3. Nomor 3 jadwal transfer gaji karyawan. Oke,
Di sini udah kita update ya. Gaji karyawan KMP dan PSA bulan Juni 2023 akan ditransfer pada tanggal 10 Juli 2023 hari Senin ya. Slip gaji karyawan bulan Juni 2023 akan bisa download pada tanggal 11. Biasanya kita memberi waktu tanggal 11, padahal secara rutin misalkan tanggal 10 ditransfer itu sebelum jam 12 saya udah terima data dari Jambi. Jadi sebelum jam 12 setelah terima saya langsung bikin slip gaji, itu sekitar 2 jam sama proses uploadnya, kalau lagi lancar internet 3 jam selesai. Jadi biasanya jam 2 jam 3 itu udah bisa di download tanggal 10, cuman saya kasih jeda waktu tanggal 11 takutnya ada gangguan di tanggal 10 itu, mungkin mati lampu, mungkin waktu itu saya berhalangan hadir, cuti atau apa, jadi tidak bisa dibuat tanggal 10, tanggal 11 bisa di download itu kan. Jadi kalau paginya saya berhalangan, mungkin malamnya saya buat slip gajinya gitu kan. Jadi tanggal 11 pagi harusnya sudah bisa di download, itu paling lambatnya. Oke, itu hanya informasi ya. Terus kita kembali lagi ke menu sebelumnya, kita pilih satu. Oke, terus ke poin 4. Nah, ini dia poin 4. Poin 4 di sini adalah cek data Finger kalian. Coba kita pilih nomor 4. Pilih nomor 4. Di sini kita baca dulu. Penting. Layanan ini akan menampilkan data absen Finger karyawan bulan Mei 2023 dan Juni 2023. Di sini saya cantumkan ya data Finger bulan berapa saja yang sudah kita masukkan ke dalam database. Jadi di sini hanya ada bulan Mei dan Juni. Mei dari bulan lalu ya, Juni baru ditambahkan tadi siang ya. Layanan ini masih dalam proses uji coba. Mohon segera melaporkan jika ada error atau terdapat tidak sesuai data. Jadi kita data Finger ini kita buat layanan seperti ini supaya setiap karyawan bisa mengecek data Finger masing-masing gitu kan. Cuman ini masih dalam proses uji coba dan kedepannya mau kita sempurnakan. Misalkan gini, tanggal 1 saudara A misalkan Finger jam 7, jam 12, jam 2, terus jam 4 misalkan, itu akan muncul seperti itu. Dan akan kita lengkapi jika dia misalkan terlambat Finger, nanti akan ada potongan Finger yang sesuai berlaku dengan aturan perusahaan berupa, itu langsung dicantumkan di situ tanggal 1 Finger ini potongannya sekian. Itu kalau ada terlambat atau ada tidak Finger sama sekali, itu akan muncul potongannya. Tapi kalau Fingernya normal ya potongan akan 0 gitu tanggal 1. Tanggal 2 Fingernya jam sekian, terus potongannya berapa, tanggal 3 dan begitu seterusnya. Jadi supaya lebih transparan dan karyawan mudah lebih ngeceknya gitu kan, di tanggal berapa aja dia ada potongan dan totalnya berapa, nanti di bawah kan sampai tanggal 31 itu total potongan tidak Finger sekian dan akan dipotong di gajian bulan berapa gitu, nanti ada infonya seperti itu baru rencananya seperti itu, tapi masih dalam proses buat formula dan waktunya ya, waktu untuk ngecek itu kan memang butuh waktu yang ekstra dan itu yang belum sempat sih. Oke, silakan ketik F05 spasi nik. Oke, kita jelaskan. F05, F itu menandakan Finger ya, kode untuk Finger. F05 itu adalah periode. Jadi mau periode 5, periode 6, periode 7 tinggal 05, 06, 07. Spasi kita pakai spasi terus nik ya. Spasi nik. Jadi setelah F05 spasi nik karyawan masing-masing. Contohnya adalah F05 11996. Terus F06 untuk bulan Juni ya, F05 untuk bulan Mei, dan begitu seterusnya. Jadi yang dalam list inilah berarti itu yang ada datanya. Selain 2 bulan ini berarti tidak kita masukkan ke dalam database atau belum dimasukkan ke dalam database. Misalkan bulan 7 itu jelas kita belum masukkan ke dalam database karena bulan 7 itu kan belum habis ya, baru mulai, baru sampai tanggal 6 ya kan, masih banyak lagi ya. Jadi kita belum masukkan. Update-nya sebulan sekali ya, update-nya sebulan sekali, jadi sering-sering aja ngecek info, biar tahu apa aja yang sudah update. Karena menu ini
Menu ini masih terus kita perbarui. Kedepannya mungkin ya, kalau memungkinkan kami mau tambahkan seperti data kartu BPJS Kesehatan, data kartu jam sostek, nomor ID jam sostek dan segala macam, dan lain-lain yang memungkinkan untuk dimasukkan untuk mempermudah karyawan. Kita ingin masukkan ke dalam situ, cuman lagi-lagi kita terkendala di waktu ya, karena admin ini kan yang ngurusin hanya saya sendiri kan, belum sempat untuk share-share ke yang lain, jadi masih agak ya belum bisa semaksimal mungkin lah. Oke, ini sudah kita jelasin. Data Finger bulan lain belum kami update pada layanan ini. Oke, itu aja. Oke, coba kita kembali ke kita contohkan ya. Kita contohkan F051197. Di sini akan tampil, nah ini dia, tampil panjang ya, tampilnya nanti akan panjang. Silakan cek data Finger bulan Mei 2023 berikut. Oke, nicknya adalah 11997, namanya ini mesin Finger, dia akan absen di Finger mana. Kadang kenapa kita tampilkan mesin Fingernya, karena kadang gini, ada karyawan itu misalkan operator alat berat ya, 15 hari pertama 1 sampai 15 misalkan dia ditugaskan di Aprium 1 Jeluti, terus tanggal 16 sampai 31 dia ditugaskan ke Lubuk Napal misalkan, otomatis kan Fingernya dia harus pindah ke Lubuk Napal. Jadi ya untuk membedakan itu aja sih, karena ya untuk memastikan aja lah. Tanggal 1 ada jamnya, jam berapa aja deh Finger gitu kan. Nah kedepannya di bawah jam itu akan kita tampilkan potongan tidak Finger berapa. Misalkan dia telat, maka dia akan pernah potongan 10.000 satu kali tidak Finger gitu kan. Kalau dia tidak absen sama sekali, maka gaji dia di hari itu tidak dibayarkan. Jadi kalau ada orang kerja gajinya 300.000, ternyata dia lupa absen Finger ya, dengan catatan memang tidak absen Finger bukan karena Finger rusak atau apa ya. Kalau Finger rusak atau apa bisa diklaim, bisa diinformasikan ke kami, tanggal itu tidak Finger dikarenakan apa gitu kan. Jadi ini juga bertujuan untuk ngecek hal seperti itu. Jadi misalkan di sini nih, terima foto ini bulan 5 tanggal 7 dia tidak absen, ternyata waktu itu dia kerja hanya saja mesinnya rusak misalkan, rusak atau apa, kita pastikan ke mandor 1 sudah ada berita acaranya belum. Kalau ada silakan fotokan ke sini agar kita bisa perbaiki data absen Fingernya. Di situ kan kita kasih keterangan waktu tanggal 7 rusak, dari tanggal 7 rusak dan potongannya nanti akan dihapuskan misalkan. Itu kan ini kita belum lengkapin, belum sampai situ ya. Kedepannya mau seperti itu. Jadi ini sebagai sama-sama saling cek ya, mempermudah karyawan, juga mengingatkan kami takutnya kami dan Jambi salah membuat potongan. Di bawahnya nanti akan dibuat total potongan sebesar misalkan totalnya 20.000 atau totalnya 300.000 gitu. Nanti totalnya di bawah akan dipotong di gaji periode bulan Juni misalkan seperti itu. Dan untuk potongan Finger itu selama ini yang kita berlaku, karena kita butuh proses untuk ngeceknya, jadi potongan Finger bulan Mei akan dipotong di gaji bulan Juni. Dia yang tidak Finger di bulan Juni akan dipotong di gaji bulan Juli dan begitu seterusnya. Oke, jadi yang tidak absen di bulan Mei akan kita hitung dulu, kita cross check dan akan dipotongkan di gaji bulan depannya yaitu bulan Juni dan begitu seterusnya. Jadi tidak bisa langsung dia tidak absen di bulan Mei terus kita potong di gaji Mei. Itu waktu kita tidak terburu untuk menghitungnya gitu kan, karena dari tanggal Mei habis tanggal 31 sampai kita gajikan cuma 10 harian kan, dan itu kita nggak terkejar untuk ngitung itu. Ada banyak kerjaan lain yang harus kita kejar, itu yang lebih utama, dan memberikan waktu kita buat cross check seperti ini ke Abdeling. Jadi kalian juga bisa cek dulu, ternyata tanggal 24 ini cuman 1 padahal harusnya ada 2, karena
mungkin siangnya ternyata Finger rusak atau Finger dibawa keluncu, ada berita acaranya dan kita bisa perbaiki dan tidak dipotong. Seperti itu kurang lebihnya. Itulah data Finger karyawan. Oke, menu-menu di layanan PT Pedaton Mulia Primas ya. Oke, ini sudah semua ya. Setelah cek data karyawan sudah, download data slip gaji karyawan, jadwal transfer gaji karyawan, cek data Finger karyawan, itu sudah semua. Dan kedepannya kami mau tambahkan lagi beberapa menu seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terus nomor-nomor apa, terus layanan blok, luas blok misalkan khusus untuk mandor-mandor gitu dan lain-lain. Tapi ya kalau ada saran-saran boleh silahkan di komen, sertakan di komen nanti saran-saran yang memungkinkan untuk kita wujudkan di layanan ini, mudah-mudahan bisa kita wujudkan demi kebaikan bersama. Itu aja penjelasan tentang menu layanan PT Kedaton Mulia Primas dan PT Palma Sukses Abadi. Terima kasih.